Recording in progress.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian pada Entrepreneurial Marketing Forum episode 11 dengan topik MBA versus MSc, which is better fit for professional and entrepreneurs. Apa kabar semuanya? Semoga Anda selalu sehat dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan, saya Neva Warnatara yang akan menemani Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian selama kurang lebih 90 menit ke depan. Senang sekali rasanya bisa berada di forum ini bersama dengan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk berkumpul dan berbagi insight bersama. NMAP Forum ini merupakan forum kolaborasi yang diselenggarakan untuk menjadi wadah pertemuan bagi para entrepreneur, praktisi, penggiat dan peminat yang ingin menekuni bahasan-bahasan strategi bisnis, entrepreneurial mindset, ilmu pemasaran, hingga teknologi, agar dapat membuat keputusan yang tepat untuk menghadapi daya saing bisnis yang tinggi. Acara ini disusun oleh Marcus Institute bersama dengan SBM ITB. Pada acara ini telah hadir juga para narasumber yang akan memberikan insight menarik. Nah, karena para narasumber sudah bergabung bersama kita, saya izin untuk menyapa. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. R. Adrian Aryatin SSN MBA selaku Chairman dari Ikatan Alumni Magister dan Dr. Sains Management SBM ITB. Halo, selamat siang Pak Adrian. Selamat siang, apa kabar semua? Oke, apa kabar? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Jelas, suara saya jelas ya? Oke, terdengar jelas Pak, aman. Oke, selanjutnya selamat datang juga kepada Pak Ardi Ridwansyah selaku COO of Marvelous Institute. Halo, selamat datang Pak Ardi. Selamat siang Pak. Selamat siang, Neva. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Selanjutnya selamat datang juga kepada Mbak Sally Agustin MBA selaku CFO dari WSI Consulting and Planning. Halo, selamat datang Mbak Sally. Halo, terima kasih sudah undang saya. Ya, apa kabar Mbak Sally? Baik, sehat-sehat semua Sudah ya. siap ya Mbak ya untuk nanti kita sharing-sharing terkait pengalaman Mbak Sally ini. Oke, Siap, selain itu siap. juga sudah hadir bersama kita Mbak Betari Aisyah, MBA selaku Executive Secretary to CEO Nusantara Group and co-owner dari Wangsa Kemang. Halo, selamat datang Mbak Baby. Mbak Baby ya di sapanya ya biasanya. Baby, benar. Halo semua, kabar baik ya Mbak Neva? Alhamdulillah. Sudah siap ya Mbak Baby nanti untuk kita sharing-sharing? Ya, oke. Aku siap. Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai acara kita hari ini, mari kita langsung saja dengarkan opening speech dari Pak Dr. Adrian selaku Chairman dari ISM SBM ITB. Kepada Pak Adrian, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Neva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol di waktunya sangat ini ya. Kalau di saya sih di Bandung ini cerah gitu ya, lagi enak suasananya dan alhamdulillah sepertinya sehat-sehat semua. Ini saya terima kasih saya bisa ini ya bisa kolaborasi ini antara IASM ITB dengan Marketplace Institute ya, dengan betul ya Marketplace Institute. Saya waktu itu dikabarin oleh Mas Ardi kita bikin ini yuk gitu. Saya rasa ini menarik ya, sesi Entrepreneurial Marketing Forum itu, apalagi ini ininya apa namanya temanya cukup seru, which is a better fit for professional and entrepreneur, itu MBA or MSc. Saya apa namanya? Saya mengalami dua-duanya, jadi kita ngobrol-ngobrol kayaknya akan seru. Dan saya juga lihat teman-teman di sini, Mbak Baby, Mbak Sally juga ini profesional di bidangnya, keren-keren gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang datang dapat banyak ilmu dari ini, dari para teman-teman pembicara yang hebat ini gitu. Itu aja mungkin biar kita nggak lama-lama ya. Terima kasih atas undangannya. Semoga yang datang di sini juga dapat ilmu, dapat wawasan, dapat
sesuatu, dapat insight yang untuk bisa jadi apa ya, bisa jadi bekal buat nanti mau milih MSc atau MBA. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak pada Pak Adrian atas sambutannya secara resmi juga membuka acara kita di siang hari ini. Oke, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, langsung saja setelah ini kita akan masuk ke sesi talk show bersama dengan para narasumber kita di siang hari ini setelah yang satu ini. Baik, sebelum kita memulai sesi talk show, saya akan mengundang kepada Pak Adrian, Mbak Sally, dan juga Mbak Baby untuk bergabung kembali bersama kita di layar chat Zoom. Oke, sudah bergabung. Baik, kita akan langsung saja untuk melakukan sharing-sharing nih dan ngobrol-ngobrol gitu ya secara lebih casual mungkin ya terkait pengalaman dari para speakers dan juga pandangan-pandangan mereka terkait topik MBA dan juga MSc. Nah, sedikit info juga nih, untuk Mbak Baby dan Mbak Sally ini merupakan alumni dari Entrepreneurial Marketing MBA Batch 1. Ya, sedangkan Pak Adrian ini merupakan lulusan dari MBA dan juga melanjutkan pendidikan ke Dr. Science Management dari SBM IPB. Ya, jadi nanti pembicara kita nih, speakers kita akan berbagi pengalamannya. Oke, kalau gitu langsung saja. Untuk yang pertama saya buka nih pertanyaan ya untuk Mbak Baby dan juga Mbak Sally. Nah, saya penasaran nih Mbak nih. Apa yang membuat Mbak Baby dan juga Mbak Sally pada akhirnya gitu ya memutuskan untuk melanjutkan perkuliahan dengan mengambil program MBA gitu. Nah, apakah dari kurikulumnya atau apa nih kira-kira yang membuat keputusan mengambil program MBA? Mungkin saya akan mulai dari Mbak Sally terlebih dahulu. Silahkan Mbak Sally. Makasih Mbak Neva. Saya coba jawab ya. Kalau dari saya, karena saya relate banget nih sama Pak Adrian, karena kebetulan S1 kita tuh gedung sebelahan ya Pak Adrian ya. Nah, kita itu dari S1-nya tuh lebih banyak ke sisi seni. Karena saya di arsitek, Pak Adrian kan di seni rupa. Kita itu kalau keluar lulus S1 itu, kita kan cuma tahu bidang apa yang kita pelajarin kan. Kita nggak tahu semuanya gitu untuk kalau nanti mau kerja di jenjang karir yang lebih tinggi itu butuh skill apa, atau kalau kita mau buka usaha sendiri juga butuh skill apa, itu kita nggak tahu. Terus kalau saya masuk di MBA ini sudah dalam umur yang cukup cukup tua ya dibandingkan teman-teman yang lainnya gitu. Karena saya merasa, oh ya, memang kita harus lebih merendahkan diri dan punya mindset untuk selalu tahu bahwa ada aja yang pasti kita bisa pelajarin. Nah, MBA sendiri menurut saya lebih memberikan broader point of view dibandingkan MSc ya. Kalau MSc itu lebih ke technical, lebih ke riset dan lebih ke satu bidang gitu. Karena sekarang saya oversee beberapa divisi gitu di company tempat saya bekerja. Jadi saya perlu skill yang lebih luas gitu. Ilmu-ilmu yang lebih luas, lihat studi kasus, kalau orang lain di posisi dia dengan role yang sama di company tersebut, bagaimana cara dia punya strategi atau decision making-nya gitu. That's why waktu itu saya berpikir saya mau ambil MBA lagi, walaupun umur sudah lumayan. Oke, Gitu, baik. Mbak Jadi Neva. memang tidak ada ini ya, tidak ada batasan gitu ya, walaupun memang sudah merasa umur sudah terlalu ini, tapi tetap perlu gitu ya mengambil program MBA ini. Nah, kalau dari Mbak Baby sendiri gimana nih Mbak? Apa kira-kira yang waktu itu menjadi hal yang mempengaruhi keputusan mengambil program MBA? Oke, terima kasih banyak Mbak Neva sebelumnya. Selamat pagi semuanya, di sini masih pagi. Eh, Sebelumnya saya pengen share kenapa sih awalnya saya tuh ngambil MBA gitu. Faktor utamanya tuh apa? Nah, kalau misalnya saya sendiri itu mungkin berbeda dengan Mbak Sally gitu.
Karena saya itu starting my career itu sebagai profesional dulu. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu saya lulus kuliah, beberapa bulan setelahnya itu saya langsung masuk sebagai di dalam korporat sebagai profesional. Nah, terus along the way itu saya diajak sama teman-teman untuk kita bikin bisnis Wangsa. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu lah Wangsa itu apa gitu kan. Ini tuh kafe yang ada di Kemang. Nah, terus jadi di saat saya itu memulai karir dan memulai bisnis, saya tuh merasa bahwa knowledge dalam scope bisnis dan entrepreneur saya tuh masih limit gitu. Karena walaupun saya S1 itu ngambilnya IT and Business, tapi kita itu nggak belajar bisnis secara in-depth gitu. Itu hanya di dalam di layer atasnya aja. Nah, terus kenapa saya choosing MBA in the first place? Itu juga karena saya tuh pengen nge-broaden my knowledge, benar seperti apa yang katanya Mbak Sally, karena di MBA itu kita belajar business administration itu secara general gitu. Nah, dan jadi saya pikir bahwa walaupun saya ini sudah kerja sebagai profesional, tapi at the same time itu tuh penting di saat yang seperti ini kita tuh mempunyai knowledge dalam bisnis dan sebagai wirausaha gitu. Nah, jadi dengan mengambilnya MBA saat itu tuh menurut saya tuh keputusan yang sangat baik ya, keputusan yang sangat bagus untuk saya tuh mendapatkan knowledge itu gitu. Nah, jadi faktor utamanya sih sebenarnya karena saya juga sudah mulai starting my career as a professional, terus saya juga sudah masuk ke dalam dunia bisnis gitu, dan dengan mengambilnya MBA itu, saya berharap bahwa saya itu mendapatkan knowledge yang lebih gitu dalam dunia ini, gitu. Oke, baik Mbak Baby. Nah, tadi itu kita udah tahu nih, berarti ternyata memang dari Mbak Baby dan juga Mbak Sally punya alasan tersendiri ya untuk akhirnya memutuskan mengambil program MBA. Nah, sekarang mungkin saya penasaran nih dengan Pak Adrian ya Pak. Melihat dari pengalaman Bapak, kira-kira bagaimana Pak pandangan Bapak terkait perbedaan yang memang cukup signifikan gitu ya antara program MBA dan juga MSc ini? Apa hanya terkait dengan presentase dari jumlah praktikal dan teoretikalnya atau kira-kira apa yang menjadi perbedaan yang cukup signifikan? Mungkin silakan Pak Adrian. Oke, makasih Mbak. Apa ya? Jadi bedanya MBA dengan MSc sih ya. Saya mungkin saya waktu itu masuk MBA itu mungkin sama Mbak Baby, saya profesional dulu, tapi sama juga dengan Mbak Sally. Saya masuknya umurnya udah agak-agak ya begitulah, udah tua masuknya gitu ya. Jadi ini dulu juga saya tuh nggak tahu Mbak Rafa, saya nggak tahu kayak gimana sih MBA, kayak gimana sih itu ya. Saya cuma dapat dari sepupu saya, dia sekolah lagi karena di MSM dan dulu katanya pacarnya di MBA katanya. Ya udahlah saya coba deh ngelihat, ketika lihat MSM seperti ini ya, MSc mungkin ya, atau MBA seperti ini, saya punya ada gambaran perbedaannya. Oh, seperti ini. Karena background saya seorang praktisi gitu ya. Kayaknya saya pikir pada waktu itu lebih seru masuk MBA deh. Akhirnya masuklah MBA gitu ya. Waktu itu saya kebetulan bareng sama istri saya seangkatan. Udah gitu masuk dan ternyata di situ betul dikasih yang pertama yang saya dapatkan network untuk para praktisinya sangat banyak networknya. Mereka keren-keren dan ketika kita tanya mereka ngasih ilmu praktis ya. Oh, pengalaman saya gini, pokoknya sangat berharga banget pengalaman itu. Mereka mentor-mentor yang keren-keren, pengalaman yang udah keren-keren sampai ke omsetnya juga mereka udah keren-keren. Bagus pada waktu itu saya. Saya waktu itu gabung MBA tahun 2014 ya. Dan ternyata karena saya sudah mengalami, saya agak terlambat masuk MBA-nya 16 tahun setelah saya lulus S1. Jadi pas saya ngelihat saya sudah mengerjakan itu, pas saya masuk MBA, oh ada beberapa hal, mungkin banyak hal yang, oh ini ternyata teorinya ya. Ada teorinya. Itu udah saya alami, oh ternyata begitu ya. Oh ternyata bisa kayak gini ya. Oh bisa kayak gini ya. Saya punya masalah di sini. Oh ternyata teorinya gini. Ada toolsnya ya ternyata kayak gitu. Jadi saya pikir sih sangat membantu buat
praktisi-praktisi kalau di MBA. Kalau misalnya kalau misalnya saya masuknya nggak ke MSM tapi ke DSM, saya masuknya doktoralnya gitu ya. Itu bedanya beda banget. Saya pikir sih awalnya tuh beda banget ya. Ini kenapa ya? Ini kenapa beda banget ya dari yang satu science, satu lagi practical. Ternyata lama-lama setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya baru merasakan bahwa ini bukan beda banget. Ini saling melengkapin aja gitu. Jadi ternyata ada teorinya. Saya belajar di DSM itu apapun yang langkah apapun yang saya ambil, oh hati-hati nih, nggak boleh sembarangan. Kalau misalnya kalau yang secara akademisnya nggak boleh ini kan, nggak boleh pakai opini katanya, harus ada teorinya dan lain-lain gitu dan lain-lain. Tapi saya belajar, oh bahasanya seperti ini. Kalau di MBA bahasanya seperti ini. Kalau saya menguasai dua-duanya bahasa itu harusnya sih ilmunya sudah lebih lengkap. Itu aja mungkin Mbak Nafa yang saya rasakan itu. Oke, baik Pak Dian. Jadi sebenarnya saling melengkapi ya Pak ya. Tapi untuk program MBA memang untuk networkingnya lebih banyak praktisi dan pengalaman-pengalaman mereka ya yang menyesuaikan dengan company-nya langsung gitu. Jadi untuk sharing-sharing antar praktisi lebih bagus gitu ya Pak ya karena Iya, iya. networkingnya. Praktisinya banyak sekali. Ya. Iya, oke. Baik. Nah, sekarang saya penasaran lagi nih ke Mbak Sally dan juga Mbak Baby. Kira-kira kalau menurut Mbak Sally dan juga Mbak Baby nih, apa sih yang menjadi perbedaan gitu ya antara keterampilan dan pengetahuan yang didapat gitu dari MBA ini gitu. Kira-kira apa sih pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan gitu ya selama menjalankan program MBA ini? Mungkin sekarang saya ke Mbak Baby. Silakan Mbak Baby. Oke. Ini informal/formal discussion aja ya. Iya. Kalau misalnya untuk keterampilan dan apa namanya dan kurikulum pelajaran yang aku dapetin dari MBA itu, jujur sebenarnya aku itu nggak suka banget teori. Aku nggak suka belajar teori yang cuma suruh ngafal karena dulu nilai sejarahku jelek gitu kan. Jadi maksudnya nggak suka ngafal lah. Nah, kalau misalnya di MBA ini yang aku senengin banget itu dia tuh praktikal, apalagi di MBA ITB ya. Ini nggak promosi, tapi emang karena aku udah jalanin, jadi seperti itu. Nah, jadi benar yang tadi katanya Pak Ardrian bahwa kita ini di sini juga belajar itu bersama banyak praktisi yang sudah memang ada di dalam dunia pekerjaan dan bisnis. Jadi di sini tuh kita bisa lebih banyak belajar gitu. Jadi banyak professionals yang juga mengajar di kelas, banyak apa namanya guest lectures yang bisa kita ambil gitu loh manfaatnya. Jadi maksudnya untuk ngambil MBA ini tuh nggak semata-mata hanya karena teorinya aja. Teori memang penting. Aku nggak bilang bahwa itu tidak penting tuh enggak. Tapi sebenarnya kalau menurut aku yang lebih penting itu adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan teori tersebut di dunia pekerjaan kita saat ini kan. Karena in that way jadinya knowledge yang kita dapatkan itu menjadi useful gitu. Nah, kalau misalnya di MBA ini tuh banyak yang bisa aku dapatkan dan aku bisa terapkan gitu di pekerjaan aku sekarang. Contohnya misalnya kayak aku kan sekarang itu ada di dunia pekerjaan profesional itu sebagai sekretaris kan. Nah, tapi pekerjaanku itu tidak limited tuh sebagai seorang sekretaris aja, tapi apa namanya, in this kind of job, aku itu juga diminta untuk bernegosiasi, terus membuat apa keputusan yang strategis. Nah, itu semua masuk ke dalam kurikulum MBA juga, yang dimana kita diajarkan faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi keputusan strategis gitu misalnya. Atau di bisnisku Wangsa sekarang itu di MBA itu diajarkan tentang apa itu namanya, financial reporting and control sama misalnya supply chain gitu kan. Nah, di situ diajarin tuh apa namanya, kayak aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi bisnis kita gitu. Karena kan kalau misalnya di Wangsa sendiri itu kan dia food and beverage industry kan, dan itu sangat tricky gitu. Nah, jadi dengan aku dapat kurikulum, pelajaran yang aku dapatkan dari MBA ini, mereka tuh tidak hanya mengajarkan teorinya aja, tapi they teach you how to implement that in the real life gitu loh. Gitu kalau dari aku.
Oke, baik Mbak. Jadi memang lebih banyak skill-skill praktikal ya Mbak ya yang didapatkan dari Ah, program karena ini. kalau menurut aku, kalau kita nggak tahu caranya mengimplementasikan teori ini di dunia praktikal, itu untuk apa gitu loh. Apakah itu hanya akan menjadi knowledge yang ada di mindset kita aja kan? Nggak juga, tapi kan kita mau bagaimana cara membuat knowledge ini bermanfaat gitu. Oke, baik. Jadi kita memang harus mengimplementasikannya juga ya Mbak ya. Yes, Oke, exactly. baik. Terima kasih Mbak Baby. Aku ke Mbak Sally. Kira-kira gimana nih dari Mbak Sally, keterampilan dan pengetahuan apa yang didapatkan gitu ya, dan mungkin relate ke pekerjaannya atau seperti apa boleh diceritakan Mbak Sally, silahkan. Terima kasih. Tadi sebenarnya jawaban Baby udah cukup merangkum banyak sekali sih apa yang diajarkan keterampilannya. Cuman saya mau menambahkan, kelas NMARK itu kan di kelas kita dulu itu kan kelas weekend dan malam ya. Jadi dari hari Kamis. Bener nggak sih, Beb? Dari hari Kamis, kok jadi lupa ya. Hari Kamis sampai weekend, terus Enggak dong, malam. Jadi, enggak dong, Selasa, Rabu, Kamis, Senin sampai Jumat. Kamis ya? Senin sampai Kamis nggak ada Ya, Jumat, betul. iya. Senin sampai Kamis. Iya, ya, benar-benar. Senin sampai Kamis. Sampai jadi udah lupa loh kita. Senin sampai Kamis, dan itu tuh malam. Jadi keterampilan, salah satunya keterampilan adalah bagaimana membagi waktu antara day job yang demanding sekali gitu ya, karena kalau saya kan di construction, ya tahu deh ya kira-kira kalau konsultan kontraktor gitu kejar tayang pekerjaannya. Baby apalagi dia ada bisnis dan profesional juga. Yang profesional kan apalagi kalau sekretaris to the CEO itu kan waktunya benar-benar sangat-sangat demanding. Sering tuh dia sambil di kelas juga sampai harus ya sambil baca kasus, ngerjain tugas kelompok bareng, juga harus ngerjain day job-nya gitu. Nah ini tuh sebenarnya skill yang sangat-sangat relate terhadap kehidupan nyata, bahwa kita tuh harus bisa banyak membagi waktu. Terus keterampilan yang kedua adalah kita diajarkan bagaimana untuk membuka pikiran kita terhadap pola pikir orang lain. Karena di MBA itu banyak sekali group work, karena kita itu banyak discussion gitu ya. Karena kan kelas MBA itu biasanya tujuannya nantinya untuk di leadership position. Jadi pasti ada leader-leader dari divisi yang lain yang punya pendapat yang mungkin bertentangan dengan kita. Nah, itu eh, dia sangat-sangat kita pelajari, dan mungkin ya insya Allah harusnya kita cukup mendapatkan banyak insight lah dari teman-teman kita gitu. Dan age is just a number itu benar-benar saya pelajarin banget, karena ternyata anak-anak sekarang yang masih jauh-jauh lebih muda daripada saya itu ilmunya juga banyak, dan kita kadang-kadang kalau kita cuma bergaul sama eh, teman sepantaran kita gitu ya, kita tuh kurang terbuka loh sama apa yang tren-tren yang lagi sekarang ada gitu. Kita belajar untuk membuka pikiran kita juga, bahwa orang lain tuh walaupun mungkin dia belum berpengalaman banyak di bidangnya, tapi dia punya pengalaman dan pengetahuan di bidang yang lain, dan itu memberikan apa insight yang menurut saya sih membuka pikiran saya gitu. Terus kalau dari day job saya, apa yang saya rasakan, yang banyak saya pelajarin adalah bagaimana melihat segala sesuatu itu less pakai feeling, tapi lebih banyak pakai data gitu. Bagaimana kita bisa menganalisa nih suatu kondisi dengan informed decision, bukannya educated guess lagi. Gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, baik Mbak Sally. Berarti memang apa namanya, age is just a number gitu ya. Ternyata skill yang didapatkan itu tidak hanya berpaku dari usia gitu ya. Bahkan yang lebih muda atau yang lebih tua punya skill dan keterampilan yang berbeda memang. Oke, baik kalau gitu saya ingin beralih lagi ke Pak Adrian nih Pak. Nah tadi kan Mbak Sally dan juga Mbak Baby sudah menceritakan nih keterampilan dan pengetahuan yang mereka dapatkan dari program MBA. Nah kira-kira kalau dari Pak Adrian nih Pak, berdasarkan pengalaman Bapak, apa Pak perbedaan yang memang berbeda ya, yang memang sangat signifikan gitu dari keterampilan dan juga pengetahuan antara program MBA dan juga MSc Pak?
Kira-kira mungkin boleh di-share Pak Adrian? Silahkan. Maksudnya program yang tadi bedanya ya? Iya, Bedanya betul. program dulu. Perbedaan yang memang signifikan nih Pak yang didapatkan dari keterampilan dan juga pengetahuannya gitu, dari program MBA dan juga MS. Ya seperti saya tadi diceritakan sama teman-teman juga ya Mbak Seli sama Mbak Baby, di MBA itu eh, apa namanya, prakteknya kita eh, halo ya, kalau di MBA itu kita selalu ketemu dengan kasus-kasus, ada business case gitu kan. Udah business case kita nyoba, terus kita aplikasikan di dalam bisnis kita. Karena saya waktu itu di MBA-nya ininya kan ada dua, kalau di MBA ITB ada yang ke profesional, ada juga ke entrepreneurship. Kalau saya kebetulan ya entrepreneurship, jadi ininya goals-nya adalah punya punya apa namanya, untuk bikin bisnis ya. Kebetulan karena saya udah punya bisnis di situ, oh dikasih lagi knowledge dari MBA, terus diimplementasikan si cara-caranya, tools-toolsnya, dan ternyata memang eh, jadi lebih teratur ya ininya apa ya, bisnisnya lebih teratur gitu. Saya bisnis bikin dari nol, soalnya dari nggak punya modal, nggak punya apa namanya, nggak punya pengetahuan untuk bikin bisnis kayak gimana gitu ya. Nyoba gitu dari tahun 2000 berapa ya? 2005 gitu nyoba. Udah itu oh ternyata begini ya pakai ini. Oh ternyata kalau buat ngurusin orang kayak gini, ngurusin finance kayak gini. Maksudnya teorinya kalau selama ini saya dapatnya apa, trial and error saja gitu. Dan ketika kita ketemu dengan mentor-mentor yang bagus-bagus gitu di sana gitu, kita bisa bisa langsung tanya sebagai rekan, sebagai juniornya, Pak ini gimana, atau Bu ini gimana, saya punya gini, oh begini saja, saya punya pengetahuan begini, dapat lagi ilmu baru dan langsung dipraktekkan, bisa bisa inilah, bisa bikin bisnis kita lebih bagus ternyata. Oh lebih teratur, lebih bagus, lebih hasilnya juga lebih besar. Nah kalau misalnya di ini, kalau di MS, kalau di ITB namanya MSM ya, MSM bukan MSc, Magister Science in Management. Kalau di sana memang goals-nya untuk akademisi kalau di Bandung. Jadi untuk misalnya untuk jadi dosen, untuk jadi setelah dosen nanti mungkin mau naik naik pangkat kayak gitu, itu MSM. Jadi banyak sekali teori-teori yang emang oh ternyata ada ini teori baru ya. Oh ada ternyata begini cara bikin academic writing kayak gini ya. Cara menganalisis kayak gini ya. Cara apa lagi ya? Cara kita dapat data, nyari data, analisis data, terus kita bikin kesimpulan, cari gapnya, cari satu kebaruan. Oh, begini caranya ya, gitu. Yang dapatnya. Saya itu nol banget waktu itu dari masuk yang S3 di DSM itu, karena basicnya ya itu. Saya S1-nya desain, kalau misalnya bikin sesuatu, kalau ada masalah itu selesaikan dengan karya desain. Kalau misalnya di MBA, kalau ada masalah itu selesaikan dengan cara yang paling praktikal, cara yang paling cepat, momennya pas dan lain-lain. Pokoknya harus harus cepat, cepat, cepat. Sedangkan kalau di DSM, eh, cari dulu ininya, referensinya gimana dulu. Udah ada belum? Kebaruannya gimana? Ini ya, jadi itu yang bikin saya struggling pertamanya. Tapi ternyata lama-lama, oh ya ya dapat juga. Karena bahasanya beda aja. Bahasanya beda, jadi kayak satu ke kiri, satu ke kanan gitu ya. Tapi itu seru banget, seru banget ya. Tadi yang Mbak Baby bilang nggak suka ngapalin itu, ya sama sih. Saya juga senengnya ya udahlah, Disney rupa bikinnya, ya saya bikin desain, bikin sesuatu harus sesuatu yang unik, yang kreatif dan lain-lain. Pas di MBA saya masuknya yang Creative and Cultural Entrepreneurship juga sama. Bikin sesuatu yang menarik harus yang kreatif, harus yang menarik, harus yang beda dari yang lain. Dan sekarang pas masuk DSM, setelah masuk ke DSM, saya ngeliat, wah jangan ngomong menarik dulu, bener dulu yang mana nih gitu. Jadi saya dipaksa untuk, oh bisa kalau secara orang mikirnya secara akademik kayak gini, orang secara mikirnya praktikal kayak gini. Kalau digabungin kayak gimana? Itu apa namanya?
PR-nya, tantangannya buat yang pernah nyobain yang science dan pernah nyobain yang MBA. Itu tantangannya gimana caranya kita bisa dua bahasa ini dan lebih jauh lagi gimana caranya bisa kolaborasi, bisa sinergi gitu. Itu yang saya pelajari yang signifikannya kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang ada dua cara berpikirnya ya Pak ya yang berbeda gitu. Kalau dari sisi akademik kita ini benar atau salah dulu gitu ya, ini benar atau enggak gitu. Kalau dari praktisinya memang ya langsung cari aja yang menarik, yang paling beda gitu. Memang Kurang lebih begitu, kurang lebih ya. Oke, baik, terima kasih Pak Adrian sudah menyampaikan. Mungkin di sini ada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih penasaran gitu ya, yang masih bingung juga kalau MBA itu seperti apa, MSc itu seperti apa ya. Tadi sudah kurang lebih disampaikan dari pengalaman Mbak Baby, Mbak Sally dan juga Pak Adrian yang lebih menyampaikan perbedaan lebih signifikannya. Oke, nah mungkin sekarang aku masuk ke pertanyaan penutup ya untuk Mbak Sally dan juga Mbak Baby. Nah, untuk Mbak Baby dan Mbak Sally, kira-kira apakah Mbak Baby dan Mbak Sally ini punya saran yang ingin diberikan gitu kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan nih teman-teman yang masih ragu untuk mengambil program S2 atau mungkin berencana untuk mengambil program S2. Jadi boleh di-share pesan-pesannya seperti apa? Mungkin saya ke Mbak Sally terlebih. Terima kasih Mbak Neva. Kalau saya sih selalu berpikir begini, ilmu itu bisa didapatkan dari mana aja. Kita bisa belajar dari siapa aja. Tapi kalau ada strukturnya, tentu itu sangat membantu kita banget untuk belajar dengan lebih cepat, lebih baik, gitu, lebih efektif. Sekolah MBA itu nggak murah, tapi buat saya sih apa yang udah saya dapat sekarang itu worth every penny sih. Malah sekarang yang agak-agak bingung itu, saya sekarang kalau malam ngapain ya gitu, karena dulu kan ada kelas ya. Saya tuh sekarang jadi kayak seneng baca-baca. Kemarin waktu saya wisuda aja, saya tanya ke Pak Adrian gitu, apa saya lanjut sekolah lagi aja ya gitu. Soalnya belajar itu bisa dari mana aja, tapi saya senang banget dengan adanya kurikulum yang bagus gitu ya. Ya tahu sendiri kan ITB gimana, Makpres gimana gitu. Itu sangat membantu belajar dengan lebih cepat daripada kalau kita nggak tahu arah, kita tuh mau belajar apa dan gimana cara belajarnya gitu. Terus pesannya, tahu dulu sebenarnya arahannya tuh mau kemana. Jadi lebih bisa nentuin juga jurusan yang mau diambil itu yang mana. Dan perbanyak, karena di MBA dan saya yakin di MSc juga, di MSM, perbanyak membaca. Karena bagaimana kita caranya mau diskusi kasus kalau kita tidak baca kasusnya gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, baik. Jadi memang harus menentukan dulu ya, mau yang bagaimana dan seperti apa. Oke, kalau dari Mbak Baby, kira-kira pesannya apa nih Mbak untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Kesan aku sebenarnya ya apa yang dibilang sama Kak Sel itu udah bener lah dalam sisi yang dimana kalau misalnya kita ngambil MBA atau MSc itu jika kurikulum itu sudah terstruktur kita jadi lebih enak kan ngikutinnya, jadi mau nggak mau. Nah, kalau dari aku, itu satu yang penting, itu jangan hanya melihat kalau kita ngambil MBA atau MSM, itu hanya dari kurikulum atau teorinya. Tapi kita juga harus berpikir secara lebih luas gitu. Lihat helikopter view-nya yang dimana di saat kita ngambil MBA atau MSc, itu di situ kita bisa nambah koneksi gitu. Karena benar kata Kak Sally, yang masuk di dalam kelas kita kemarin itu tuh bukan hanya on the same level gitu, in the same age group tuh enggak. Jadi itu banyak yang memang sudah profesional, karirnya sudah 10 tahun, atau yang baru mulai startup, atau dia baru masuk ke dalam dunia bisnis. Jadi in that way kita tuh bisa benar-benar learning from different perspectives. Dan menurutku karena aku itu anaknya tuh suka nongkrong, suka bergaul, suka komunikasi gitu kan. Mungkin Kak Sally sendiri tahu. Jadi yang aku ambil itu di dalam MBA ini tuh bukan hanya teorinya aja, knowledge-nya aja,
tapi bagaimana cara aku memanfaatkan koneksi yang aku dapatkan di kelas ini untuk bermanfaat ke depannya gitu. Karena kan we'll never know, siapa tahu kita butuh orang tersebut gitu kan di kemudian hari yang mungkin bisa membantu karir dan bisnis kita. Dan menurutku itu adalah salah satu faktor penting yang harus kita maintain gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau misalnya kita ngambil MBA atau MSc itu berpikirnya tuh kayak, gue kayaknya nggak butuh deh degree tambahan gitu, gue kayaknya S1 udah cukup deh, ini nggak akan nge-boosting karir gue, misalnya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya dengan mengambil jenjang pendidikan tersebut, itu kan kita nggak seperti anak yang baru keluar SMA lagi, tapi kita itu sudah lebih mengenal dengan orang-orang dari dunia luar dengan different backgrounds gitu kan. Nah, jadi menurutku itu adalah poin penting yang harus dikonsiderasi juga untuk mengambil MBA atau MSc. Nah, terus kemudian yang kedua itu aku juga setuju sama Kak Sally, kita harus tahu dulu nih tujuan kita mengambil degree itu ke depannya itu untuk apa gitu. Kalau tadi kata Pak Adrian, kalau misalnya kita ngambil Master of Science Management gitu, itu kan mungkin akan lebih teknis gitu kan. Nah, tapi kalau di MBA itu, karena aku juga lulusan MBA, di sini itu tuh nggak ada benar atau salah, gitu. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Di sini tuh kita benar-benar diminta untuk berpikir secara kreatif gitu. Karena pasti kita masing-masing itu mempunyai pemikiran inovatif yang tergantung dengan pengalaman kita gitu. Karena aku punya sedikit cerita gitu kan. Waktu aku di kelas tuh aku pernah dikeluarin dari kelas gitu kan, gara-gara aku nggak baca studi kasus. Itu nggak baca studi kasus. Karena salah satu tantangan menjadi mahasiswa MBA itu adalah bagaimana cara kita membagi waktu antara pekerjaan, bisnis, dengan sekolah kan. Nah, aku pernah satu waktu dikeluarin dari kelas karena nggak baca studi kasus, tapi di saat aku disuruh keluar, aku dipaksa untuk baca studi kasus dong, ya kan? Nah, di MBA itu, for your information, itu studi kasusnya banyak tuh dari Harvard. Nah, di saya suruh keluar, disuruh baca studi kasus, mau nggak mau kita baca. Selama 15 menit saya baca itu saya ngerti. Jadi memang ternyata sekolah ngambil MBA itu tuh jadi pemikiran kita tuh jadi lebih terstruktur gitu. Ternyata kalau misalnya kita dipaksa untuk membaca, untuk mengerti suatu hal, itu tuh pasti bisa. Jangan berpikir nggak bisa dulu gitu. Karena sebenarnya ngambil tambahan degree ini tuh nggak akan menjadi sebuah drawbacks gitu. Malah ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk kalian nantinya, tapi tetap harus di mapping, di skimming gitu nanti ke depannya itu tujuan akhir dari pengambilan ini tuh kalian mau apa gitu. Kalau aku sih untuk nambah teman itu poin penting untuk nambah koneksi. Gitu kalau dari aku. Oke, baik. Nah, itu tadi ya teman-teman, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan yang masih bingung mungkin untuk mengambil program MBA gitu, jangan ragu ya, karena tadi Mbak Baby dan juga Mbak Sally sudah memberikan pengalaman-pengalamannya, sharing pengalaman-pengalamannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang masih belum menentukan program mana yang cocok, mungkin kita akan mendengarkan closing dari Pak Adrian. Kira-kira pesan apa yang diberikan Pak Adrian kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang mungkin masih bingung nih, saya lebih cocok ke MBA atau ke MSc ya? Gitu. Mungkin boleh dari Pak Adrian untuk di-share pesannya. Apa ya, kesan-pesan pesan-pesan ya. Pesan-pesan buat teman-teman yang pengen S2. Betul, tadi saya setuju dengan teman-teman yang Mbak Sally dan Mbak Baby yang tentukan dulu kamu goals-nya mau jadi apa. Misalnya saya mau jadi pengusaha gitu ya. Coba kan intinya kalau S2 tuh nambah ilmu ya. Kalau dari S1 kan basic ilmunya, S2 nambah ilmu. Nambah ilmu yang lebih spesifik lagi. Nah, kalau misalnya pengen jadi entrepreneur, boleh coba di MBA yang jurusannya ada entrepreneurship. Kalau misalnya saya mau kerja di orang, terus kerja di orang as a manager gitu ya, boleh ke MBA-nya yang profesional ya, betul ya. Ya, ada profesionalnya itu ya, ada yang profesionalnya, ada yang entrepreneurs-nya. Terus kalau misalnya memang saya nanti pengen jadi peneliti, saya pengen jadi researcher atau pengen jadi dosen yang nanti ini itu selalu nanti urusannya dengan akademis dan diakui untuk jadi dosen dan lain-lain, itu coba deh ke MSM, ke MSc gitu. Jadi ilmunya semuanya ada. Jadi tergantung kita goals kita apa.
Terus kalau misalnya sudah tahu goals-nya, cobalah dengan ini klise kali ya, tapi memang kasih yang terbaik di sini, Pak. Di S2-nya gitu. S2-nya kasih yang terbaik. Jadi jangan cuma nyari ilmu, tapi nyari network. Gimana caranya supaya teman-teman terdetek radar oleh, misalnya anggaplah kita ini lulusan SBM, S2-nya di SBM, mau di MBA, mau di MSM, gimana caranya kamu sebaik-baiknya, karena yang ITB itu, ya Mbak Seli ya, kalau misalnya ITB itu kan terkenalnya sama ini ya, sama orang yang kompetitif ya, betul nggak? Nah, Betul. cap gajahnya itu pakai buat kompetitifnya, tinggiin, gedein, dan di situ itu yang ITB bangetnya, yang nyawanya ITB di situ. Kita kompetisi sama orang lain, apalagi kita bisnis, apalagi kita bikin, jangankan bisnis, kita yang di MSM aja berkompetisi loh untuk mendapatkan hasil yang bagus. Itu pakai ilmu soul-nya itu dapetin. Udah gitu terdeteksi sama orang-orang, misalnya kita. Tadi saya setuju sama Mbak Bibi, kita nggak tahu kapan kita akan ketemu orang ini lagi, butuh ini di mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Jadi semuanya kenal deh sama dosennya, sama mentornya, sama kakak kelasnya, adik kelasnya. Itu ternyata sangat-sangat berguna buat masa depan. Itu buat network, apapun tiba-tiba kita jadi dapat dosen tamu di mana, bisa sharing di mana, bisa ngebantuin secara prakteknya di mana, misalnya ada urusan sosial atau urusan apapun kita ternyata bisa. Itu mungkin ya klise tapi benar itu. Pokoknya sebaik-baiknya deh gitu. Jangan cuma belajar doang, sayang banget. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrian. Jadi sebelum memutuskan untuk mengambil program S2, harus set your goals first ya. Dan ketika sudah menentukan goals-nya, harus 100% gitu, harus totalitas, jangan cuma-cuma. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adrian, Mbak Baby, dan juga Mbak Seli. Itu tadi adalah pertanyaan terakhir di sesi talk show kita siang hari ini. Untuk Mbak Baby, Mbak Seli, dan juga Pak Adrian, nanti kita akan bertemu lagi di sesi Q&A. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, jika ada yang ingin bertanya kepada para narasumber, silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang akan kita bahas nanti di sesi Q&A. Baik, kalau gitu terima kasih banyak sekali lagi kepada Mbak Seli, Mbak Baby, dan juga Pak Adrian. Berikutnya, kita akan masuk ke sesi Introduction to SBM ITB, di mana akan dijelaskan mengenai program Entrepreneurial Marketing MBA beserta detail dari programnya. Nah, untuk penjelasannya sendiri akan disampaikan oleh Mbak Nadira Mahdiani selaku Senior Business Analyst Marquess Institute. Kepada Mbak Nadira, kami persilakan setelah yang satu. Selamat siang Bapak, Ibu, serta rekan-rekan semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadira Mahdiani, selaku Senior Business Analyst dari Marquess Institute, dan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan program Entrepreneurial Marketing MBA ya, beserta detailnya. Mungkin saya akan izin share screen terlebih dahulu. Oke. Jadi ini adalah sedikit gambaran mengenai program ini, di mana program Nmark MBA ini sudah masuk batch ketiga di tahun ini ya, dan kita masih buka untuk pendaftaran dari programnya seperti itu. Nah, berikutnya
Ini mungkin sedikit informasi mengenai program dari Nmark MBA ini, di mana program Nmark MBA ini memang kami susun dari salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Jeki Masri, Pak Hermawan Kartajaya, dan juga Philip Kotler, yaitu buku Entrepreneurial Marketing. Seperti itu ya. Jadi di dalam buku tersebut itu dibahas tentang dikotomi-dikotomi dalam sebuah bisnis, dalam sebuah organisasi, dan juga dinamika serta harmoni dari dikotomi-dikotomi ini ketika kita menjalankan sebuah organisasi atau sebuah bisnis gitu ya. Jadi memang di sini kita sangat menekankan namanya importance dari sebuah konsep new genre of marketing, yaitu entrepreneurial marketing. Jadi yang kami harapkan di sini adalah tentunya program Nmark MBA ini bisa mendorong creative thinking dari para mahasiswanya, kemudian juga meningkatkan ya entrepreneurial spirit dan juga relentless improvement dari para mahasiswanya. Dan tidak hanya itu, kita tentunya juga mau membangun sebuah mindset baru di kalangan para mahasiswa, seperti itu. Nah, program ini itu sebetulnya ditujukan untuk siapa sih gitu ya. Jadi siapa aja sih sebetulnya yang bisa ikut di program ini. Nah, program ini itu dibuka untuk semua kalangan sebetulnya gitu ya. Jadi untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan yang di sini yang sekiranya belum memiliki pengalaman kerja, itu sebenarnya juga bisa ikut mendaftar ke program Entrepreneurial Marketing, karena memang program ini itu ditargetkan untuk young professionals, kemudian untuk entrepreneurs dan juga fresh graduates ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang sekiranya aku mau lanjut S2 nih Kak, tapi aku belum ada pengalaman kerja nih, atau pengalaman kerjaku belum sampai 3 tahun. Apakah aku bisa ikut mendaftar di program Nmark MBA? Jawabannya tentu bisa gitu ya. Jadi this program dibuka untuk semua orang tanpa batasan pekerjaan ya, minimum pengalaman kerja. Jadi boleh banget dicoba untuk mendaftar program ini, karena sekarang kita lagi buka juga nih untuk pendaftarannya, seperti itu. Jadi program ini itu tentunya cocok banget ya untuk teman-teman Bapak Ibu di sini yang memang memiliki target di mana ingin mengembangkan holistic mindset-nya, kemudian ya juga meningkatkan mindset innovation dan entrepreneurship-nya. Kemudian tidak hanya itu, kita juga ingin pengen punya mindset professionalism dan juga bisa unlock expert guidance. Jadi sebenarnya salah satu yang ditekankan dalam buku Entrepreneurial Marketing itu sebetulnya adalah betapa pentingnya menyeimbangkan antara entrepreneurship dan juga professionalism gitu ya. Jadi ibaratnya adalah seseorang itu kalau dia seorang entrepreneur, dia tetap butuh professionalism di dalam diri dia. Dan ketika dia adalah seorang profesional, dia tetap butuh sisi entrepreneur di dalam diri dia. Jadi this is one of the thing yang kita ajarkan di program ini melalui mata kuliah yang ada dalam programnya, seperti itu. Nah, ini sedikit program overview dari Nmark MBA. Jadi bisa dilihat memang kita akan mempelajari, tadi ya sudah disampaikan juga oleh Pak Adrian, Mbak Baby, dan Mbak Sally, bahwa tidak hanya, walaupun judulnya Entrepreneurial Marketing gitu ya, tapi tidak hanya terpaku pada marketing saja, karena di sini Bapak dan Ibu seperti jurusan MBA lainnya juga akan tetap belajar mengenai finance, human resources, dan juga operations. Seperti itu ya. Dan beberapa mungkin yang menjadi pembeda dari program ini adalah beberapa mata kuliah itu tidak hanya akan diajarkan oleh SBM ITB, tapi juga ada yang diajarkan oleh Mark Class Institute. Contohnya seperti marketing management, karena memang Mark Class Institute sendiri itu adalah expertise dan sangat pionir juga di bidang marketing, dan tentunya kita di sini akan terus memberikan perkembangan ilmu marketing paling up to date kepada mahasiswanya, seperti itu ya. Jadi misalkan tentunya nanti kita akan mengajarkan entrepreneurial marketing di sini, terus mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan istilah marketing 6.0, itu nanti juga kita mengajarkan ke studentnya, itu jadi salah satu topik pembelajarannya. Jadi we make sure that our students have the best and the most updated topik terutama di bidang marketing juga ya, karena memang Mark Class Institute merupakan pionir dan juga expertise di bidang ini, seperti itu. Dan kelasnya sendiri yang tadi sudah disampaikan dilaksanakan setiap weekdays after office hour. Jadi mulai dari 5:30 sampai jam 9:30 di kantor Mark Class Jakarta ya, di Office 88 di sebelah Kokas.
Kayak gitu. Dan ini adalah beberapa faculty members dari program Enmark MBA. Jadi di sini ada Dr. Jackie Masri sebagai pengajarnya langsung dari Entrepreneurial Marketing Maestro-nya, penulis bukunya. Kemudian ada Pak Yos juga, kemudian ada Bapak Iwan Setiawan selaku penulis dari Marketing 6.0 yang nanti juga turun tangan dalam untuk pengajarannya. Kemudian Pak Yudo, Pak Ardi Ridwansyah, dan juga Dr. Agung Wicaksono. Jadi we make sure that our students have the best lecturers to learn from. Seperti itu. Nah, latar belakangnya sendiri seperti apa sih gitu ya untuk students dari Enmark MBA sejauh ini. Jadi di batch 1 kita memiliki 12 students dan di batch 2 ini ada 28 students di mana students ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Makanya tadi sempat mungkin di-sharing juga sama Mbak Baby, Mbak Sally dan Pak Adrian kayak gimana serunya dan sebetulnya bagaimana diverse-nya latar belakang dari teman-temannya ini yang sebetulnya tentunya ketika semakin diverse itu semakin seru untuk kita belajar dan networking gitu karena bisa saling melengkapi dan juga bisa saling melengkapi gitu ya antara satu dengan yang lainnya seperti itu. Dan ini adalah sedikit gambaran tentang background company dari our students. Jadi ada yang startups, ada yang BUMN gitu ya. Banyak juga yang memang self entrepreneur dari students kita, jadi memang bermacam-macam untuk latar belakangnya seperti itu. Dan ini sedikit gambaran kelasnya seperti apa sih gitu ya. Jadi diadakannya tuh di Philip Kotler Theater Class di kantor di kampus Marklas Jakarta gitu ya. Jadi memang dia berundak-undak yang tentunya di sini oke nih gitu ya untuk mendorong diskusi antar mahasiswa dan juga dengan pengajarnya. Dan ini adalah application procedure dan requirements-nya gitu ya yang perlu dipenuhi oleh pendaftar. Jadi ya tadi ya Enmark MBA itu tidak ada minimal waktu bekerja, pengalaman kerja, minimal pengalaman kerjanya itu tidak ada selama bisa memenuhi syarat-syarat terlampir itu bisa untuk mendaftar menjadi mahasiswa program Enmark MBA seperti itu. Dan ini ada details dan juga ada timeline-nya seperti itu ya. Dan ini kita sedang buka nih ya, jadi memang pas banget hari ini, biasanya jam 3 ya, kalau nggak salah pas banget hari ini jam 3 itu lagi tutup pendaftaran gelombang keempatnya nih di 13 Juni. Tapi do not worry untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian di sini, itu ada lagi kesempatan untuk mendaftar di batch kelima, yaitu di 20 Juni sampai 18 Juli. Jadi boleh langsung dia siapkan saja berkas-berkasnya untuk mendaftar di batch kelima. Dan nanti juga ada rencana untuk penambahan pendaftaran di batch ke-6, namun ini masih to be confirmed. Jadi daripada kita menunggu yang belum pasti, jadi alangkah baiknya mungkin Bapak dan Ibu boleh segera menyiapkan berkas-berkasnya nih untuk nanti kita submit di batch kelima ini, yaitu mulai dari 20 Juni sampai 18 Juli 2024 seperti itu. Dan ini adalah gambaran untuk tuition fee-nya. Jadi dengan total 126.150.000 itu akan dibayarkan sebanyak 4 kali pembayaran, di mana itu terdiri dari 3 full term dan juga 1 short term seperti itu. Dan ini ketika ini juga menjadi salah satu pembeda dari program Enmark MBA dengan program lainnya, karena di program Enmark MBA ini kerjasama dengan Marklas, tentunya students kita memiliki kesempatan untuk mengakses acara-acara marketing terbesar milik Marklas gitu ya. Jadi tadi ada Wow Brand, kemudian ada Jakarta Marketing Week, ada Marklas Conference gitu ya. Kemudian ada Indonesia Marketing Festival dan tentunya juga ada HK Web Series 5. Ini students Enmark, active students dari Enmark itu secara cuma-cuma, secara spesial bisa mendapatkan akses untuk mengikuti acaranya ini, di mana di acara ini tentunya students bisa melakukan networking dengan partisipan lain dan juga mendapatkan updated knowledge dari para insightful speakers dari acara-acara tersebut seperti itu. Jadi jika Bapak Ibu tertarik, boleh langsung menghubungi narahubung yang sudah tertera di layar Zoom Bapak Ibu dan di kolom chat Zoom juga. Boleh langsung tanya-tanya dan kita tunggu kabar baiknya dari Bapak Ibu semua. See you at Entrepreneurial Marketing MBA class. Terima kasih. Saya kembalikan ke Neva. Oke, terima kasih banyak Mbak Nadira atas penjelasannya. Bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian,
yang memang tertarik untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai program Entrepreneurial Marketing MBA, bisa langsung mengunjungi website resmi dari Nmark di www.nmark-mba.markplusinc.com atau bisa langsung menghubungi narahubung yang sudah tertera di kolom chat Zoom. Oke, baik. Berikutnya kita akan memasuki ke sesi knowledge sharing yang akan membahas mengenai MBA versus MSc, which is a better fit for professional and entrepreneur. Yang tentunya akan dibawakan oleh Pak Ardi Ridwansyah selaku COO of Marketplace Institute. Kepada Pak Ardi, waktu dan tempat kami persilahkan setelah yang satu. Baik, selamat siang Bapak-Ibu kalian. Ini tugas saya sebenarnya hanya merangkum dan mengulang yang tadi sudah disampaikan Pak Adrian, Mbak Seli, Mbak Bebi ya. Karena persis banget gitu antara slide yang nanti saya coba present dengan yang tadi beliau-beliau sampaikan. Nah, pembicara tamu kita unik-unik semua ya, karena Mbak Bebi, Mbak Seli mewakili entrepreneur juga profesional sekaligus. Sementara Pak Adrian ini entrepreneur ya, Bapak, tapi juga merasakan MBA, tapi juga S3-nya di lebih ke science. Dan sekarang beliau ketua yang menaungi alumni para mahasiswa science. Padahal beliau S2-nya MBA. Tapi tiga-tiganya MBA. Sementara saya sendiri justru MSc, Pak Adrian. Saya menyelesaikan S2 itu 10 tahun yang lalu. Pertanyaannya, kenapa saya yang profesional ngambil MSc, bukan MBA? Jawabannya mungkin karena saya belum tahu bedanya waktu itu. Nah, ini mungkin sesi forum pada siang hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, untuk membantu lebih matang Bapak Ibu ketika memilih subjek program S2. Karena jujur, waktu saya memilih program S2, program master, saya hanya mempertimbangkan major atau subjeknya saja. Oh, saya pengen di bidang IT, saya pengennya tentang marketing, saya pengennya tentang psikologi misalnya. Padahal khusus untuk master di bidang manajemen atau bisnis, nanti kita coba tunjukkan, itu lebih unik ya, lebih diverse. Karena bukan hanya bicara tentang major atau subjeknya atau temanya, tetapi juga metode dan desain programnya lebih variatif dibanding yang lain. Nah, ini yang mungkin perlu kita diskusikan sore hari ini sehingga rekan-rekan nanti punya pertimbangan lebih matang ketika mengambil program S2 ini, melanjutkan program S2 baik yang profesional maupun entrepreneur. Kenapa sekolah lagi? Ini tadi sudah banyak dibahas ya oleh pembicara-pembicara tamu kita tadi. Kalau yang profesional, baik yang di private company maupun BUMN, mau tidak mau kita akui bahwa di Indonesia umumnya kalau mau masuk ke jenjang manajemen kalau belum punya gelar master itu kayak belum nendang gitu ya. Sehingga ini beberapa data ternyata mengambil kuliah S2 sekolah lagi itu ada kaitannya dengan kenaikan gaji, promosi kerja, dan juga kita jadi punya stempel ya, future proof bahwa kita memang punya kompetensi lebih. Jadi Mbak Seli sampaikan juga kalau orang yang ngambil MBA misalnya itu biasanya sudah punya perspektif yang lebih strategis ya, broader view, tidak hanya sektoral perspektifnya. Jadi sudah lebih siap untuk menjadi pemimpin. Manfaat lainnya tadi sudah banyak dibahas juga tentang network ya. Tadi Mbak Bebi cerita yang penting itu bukan hanya kuliahnya, networknya, tapi Pak Adrian sampaikan juga. Bahkan kita menemukan juga beberapa mahasiswa MBA kolaborasi Marketplace dengan SBM ITB itu sudah punya S2, bahkan kalau nggak salah di luar negeri S2-nya. Tapi pengen ngambil MBA lagi program kita. Alasannya apa? Tentu bukan ilmunya, tapi karena pengen dapat network-nya. Jadi bayangkan ngambil S2 mahal-mahal cuma pengen kenalan ya, pengen dapat teman. Itu salah satu nilai lebih dari program S2 secara umum ya. Dan juga communication skill. Ini saya ingat tadi Mbak Seli nyampaikan ya, ketika kita ngambil S2 itu kesempatan komunikasi interaksi dengan orang itu yang membuat kita melatih pola pikir kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang punya pandangan berbeda.
Dan ini salah satu yang bisa difasilitasi lewat metode yang tadi banyak diulang-ulang oleh para pembicara-pembicara kita, yaitu case study. Jadi saya terakhir akan membahas sedikit tentang case study. Sekalian promosi karena tanggal 27 Juni kita ada kelas gratis juga seperti ini tentang case study teaching. Bapak-Ibu yang berminat nanti silakan join. Jadi manfaat-manfaat yang tadi sudah dibahas oleh pembicara-pembicara tamu kita. Nah, ini data yang ada di Eropa, tapi kurang lebih mungkin mewakili juga di Indonesia. Gambaran orang yang sudah bekerja, profesional terutama, yang sekolah lagi. Ternyata memang kebanyakan ngambil sekolah lagi, kalau profesional itu master degree. Memang ada yang ngambil doktor juga, tapi mayoritas masih cukup mencukupkan diri di ngambil S2. Karena memang untuk tadi ada proof gitu ya, kalau kemudian ingin masuk ke leadership position, top management position, kalau belum S2 itu kayaknya kok kayak belum lengkap gitu ya. Sementara dokter mungkin ada beberapa yang profesional yang melanjutkan juga, tapi umumnya memang banyakkan mereka yang punya cita-cita ke depan ingin jadi akademisi juga, biasanya akan melanjutkan ke dokter. Atau kalau di BUMN, biasanya dokter itu juga menjadi salah satu future proof ya untuk masuk ke strategic position. Tapi mayoritas memang S2, profesional yang kuliah lagi itu di S2. Nah, slide ini, ini saya membahas perbedaan MBA dan MSc secara umum. Secara umum, jadi bukan untuk hanya konteks sekolah bisnis. Jadi kalau MSc, Magister Master of Science, ini umumnya pertama tadi sudah disinggung juga, untuk pengalaman kerja, umumnya MSc itu tidak ada batasan atau persyaratan harus punya pengalaman kerja sekian tahun dan seterusnya. Sementara MBA ada yang mensyaratkan, ada yang tidak mensyaratkan. Contoh kalau di Makplus, entrepreneur marketing itu cenderung kita tidak terlalu membatasi, tapi ketika ada program strategic marketing MBA itu minimal 3 tahun. Tujuannya apa? Sehingga ketika mahasiswa berinteraksi antar mahasiswa itu akan lebih nyambung karena sama-sama sudah pernah mencicipi rasanya dunia kerja, baik merintis sebagai entrepreneur maupun sebagai profesional. Nah, mungkin saya garis bawahi dulu, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, MSc, Master of Science, ini kalau di Indonesia, bahasa Indonesia Magister Science ya, jadi kalau yang gelarnya MSI, itu sama sebenarnya dengan MSc. Kalau yang MBA itu kan versi Indonesianya Magister Administrasi Bisnis, jadi MAB. Nah, MSc sendiri, Master of Science sendiri, umumnya kalau kita lihat di sini dikatakan di situ poin ketiga itu lebih spesifik karena umumnya biasanya untuk topik-topik yang spesifik. Contoh kalau di Indonesia S2 di bidang ilmu pengetahuan alam, matematika, biologi itu gelarnya biasanya MSc, Master of Science, karena untuk menunjukkan kedalaman ilmu mereka di bidang biologi, matematika dan seterusnya. Demikian juga beberapa major sosial, jurusan sosial, itu juga masih menggunakan MSc. Psikologi itu ada yang masih gelarnya MSc. Jadi untuk menunjukkan, oh beliau ini punya pemahaman yang dalam terkait psikologi. Nah, berbeda dengan MBA yang tadi sudah disinggung juga oleh beberapa pembicara kita, justru yang dipelajari itu lebih broad. Tapi umumnya memang spesifik untuk bisnis, tapi lebih holistik. Bisnis bicara tidak hanya marketing saja, tapi juga SDM-nya, operasionalnya, finance-nya, walaupun nanti ada penjurusan yang lebih spesifik. Itu perbedaannya. Perbedaan berikutnya adalah antara teori dan praktek. Nanti akan saya bahas khusus itu, terutama terkait bedanya MBA dan MSc di konsep manajemen. Jadi ini slide yang ada di layar ini lebih menjelaskan perbedaan MBA dan MSc secara umum. Nah, kenapa kita perlu membahas secara spesifik di bidang bisnis ataupun manajemen? Karena ini tadi saya katakan ini major atau jurusan yang unik, termasuk lebih diverse. Teman-teman pengen sekolah lagi di bidang manajemen. Itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Pertanyaan berikutnya, mau pendekatan yang mana? Yang lebih scientific atau lebih praktikal? Mau yang lebih banyak dengan kasus-kasus, studi kasus, atau yang jurnal-jurnal?
Padahal dua-duanya sama-sama belajar manajemen. Nah, ini mungkin perbedaan yang mendasar antara MBA dan MSc in Management. Ya, tadi Pak Adrian kan beliau sebagai ketua ikatan alumni mahasiswa Magister Science in Management. Nanti ada sendiri mungkin MBA. Nah, bedanya kalau untuk di dunia manajemen atau bisnis, bisa kita lihat di dalam slide ini, kalau yang MBA biasanya lebih praktis, yang sebelah kanan ya, Ibu ya. Sehingga fokusnya belajar problem solving. Tugas akhirnya terutama nanti, tesisnya itu bentuknya problem solving. Maka saya lagi mengajar di teman-teman MBA, saya katakan teman-teman itu sebenarnya disiapkan untuk menjadi konsultan. Karena belajar cara menyelesaikan masalah secara sistematis, saya mirip yang dikatakan Pak Adrian ya, struktur sistematis dengan pendekatan yang lebih proven. Nah, itu MBA. Sementara untuk MSc, Magister of Science Master of Science in Management, umumnya akan belajar bagaimana teori building, bukan problem solving, tapi fokusnya lebih teori building. Bagaimana menjelaskan teori fenomena baru di bidang manajemen. Contohnya ya, misalnya kalau yang MSc tugas akhirnya bicara tentang misalnya hubungan antara gaya kepemimpinan transformatif dengan kinerja perusahaan. Ini membuktikan bahwa memang ada korelasi antara kepemimpinan transformatif dengan kinerja sebuah perusahaan. Itu bidangnya Magister Science. Tapi kalau penelitian Bapak Ibu, penerapan kepemimpinan transformatif untuk meningkatkan kinerja keuangan PT ABC. Nah, itu domainnya tugas akhir masuk MBA. Karena menggunakan teori yang sudah ada untuk solving problem, real problem yang ada di dalam pekerjaan. Nah, itu perbedaan mendasar antara MBA dan MSc terutama in manajemen. Dan itu tidak hanya di program S2, tapi juga program S3. Makanya kami sekarang tahun ini meluncurkan program DBA. Ini sebenarnya S3-nya MBA gitu ya. Kerjasama dengan UGM. Tapi uniknya bukan di bidang murni marketing atau manajemen, tapi di bidang agribisnis. Nah, kalau Bapak Ibu yang memang pengen jadi akademis atau researcher, lebih pas memang MSc. Tapi kalau professional entrepreneur, maka itu adalah bidangnya MBA. Nah, ini slide ini tadi ini yang terakhir tadi disampaikan oleh 3 pembicara kita. Mana yang lebih pas? Ya, goalnya apa? 10-5 tahun lagi kita mau jadi apa? Mau jadi entrepreneur, profesional, atau academician, atau researcher. Itu akan mempengaruhi kita lebih pas MBA atau MSc. Dan karena metode belajarnya itu kan berbeda antara kuliah di program MSc dan MBA. Dan tips ketiga, teman-teman bisa diskusi, bisa tanya alumni-alumni. Kita hadirkan alumni-alumni MBA program kita di sini untuk bisa sharing. Jadi kita bisa tanya-tanya ke mereka dan seterusnya. Ini sedikit merangkum sebenarnya hanya mau saja yang tadi beliau-beliau sampaikan. Terakhir ini saya ingin mengundang juga Bapak Ibu rekan-rekan sekalian tanggal 27 Juni karena tadi diulang-ulang terus yang tentang case teaching. Ini free karena kita pernah mengundang kerjasama bahkan dengan program director Harvard Business PCL Program of Case Method and Participant Centered Learning 2009. Saya ingat waktu itu kita undang pembicaranya langsung ke Jakarta. Dari situ kemudian kita mulai menggunakan case teaching tidak hanya di program MBA atau perkuliahan, tapi juga di program-program pelatihan kita juga, eksekutif di depan program kita menggunakan case teaching juga. Cuma dari pengalaman kami, ternyata metode murni dari Harvard itu tidak bisa di-copy-paste. Kita perlu modifikasi sedikit untuk konteks Indonesia. Seperti apa caranya, nanti bisa hadir di program ini free. Baik Bapak-Ibu yang akademisi maupun profesional, trainer mungkin, silakan hadir, nanti bisa hadir secara gratis di acara ini. Baik, itu saja. Mungkin Neva, kita bisa lanjutkan dengan diskusi dengan pembicara-pembicara kita. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ardi. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardi ya, mengenai knowledge sharing dari MBA versus MSc ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga tidak bingung lagi gitu ya, terkait perbedaan dari kedua program tersebut. Oke, baik kalau begitu Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, kita akan segera membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat dan juga melalui registration form. Namun sebelum itu saya akan
mempersilahkan terlebih dahulu kepada Pak Adrian, Pak Ardi, Mbak Sally, Mbak Baby, dan juga Mbak Nadira untuk bergabung bersama kami setelah yang satu. Oke, baik. Saat ini kita sudah memasuki sesi Q&A yang mana dari tim forum sudah memilih beberapa pertanyaan yang masuk ya, karena memang pertanyaan yang masuk cukup banyak, jadi sudah dipilih beberapa pertanyaan yang akan kita bahas untuk sesi Q&A siang hari ini. Oke, nah untuk pertanyaan pertama itu ditujukan kepada Pak Adrian dari Nabila yang ada dari kolom Q&A. Pertanyaannya Pak, apakah di MBA nanti mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan untuk bisa berbisnis dengan basis teknologi atau skopnya hanya di dunia marketing saja? Silahkan kepada Pak Adrian untuk dijawab. Saya silahkan. Terima kasih. Ini ya Pak, Nabila ya? Iya betul, Nabila Pak. Oh, Nabila. Jadi kalau misalnya ini apakah harus teknologi atau misalnya marketing saja? Saya pikir sih dari ini saya bisa lebih dari itu malah gitu ya. Cuma kita jangan hanya dapat ilmunya dari yang di kelas saja. Ikutin apa namanya, cari orang-orang yang kompeten. Misalnya kita pengen tahu teknologi, cari orang-orang di mana teknologi. Kita dapat mentornya orang teknologi, deketin. Kalau misalnya atau orang-orang yang sama-sama kita ininya sama ya apa, senangnya di bidang teknologi, deketin, ikut. Kan katanya sekolahnya cuma 2 tahun tapi networknya selamanya katanya, seumur hidup katanya gitu. Itu kita bikin. Terus apalagi kalau yang ini kelasnya ya, yang Nmark itu kan ya Mark Plus, kita udah tahu ya dari tahun 90-an ya. Betul nggak Bu ya? Ibu ya? Ininya udah keren banget. Deketin orang-orang Mark Plus ini. Pengen tahu gimana caranya. Ya deketinnya bisa apapun lah, bisa cara pribadi atau paling gampang sih ikutan ya Bu ya, Nmark ya. Nmark yang NBA betul nggak sih? Ikutan. Jadi kamu akan otomatis dapat ini ilmu. Nggak cuma marketing, kalau misalnya itu kamu bisa ini teknologi, cari orang yang di teknologi, kalau kompeten di teknologi. Terus kalau misalnya di luar itu banyak sih, ada yang lebih tertarik kepada ini HR gimana ya, atau malah finance gimana ya, atau misalnya how to build apa ya company tapi secara kreatif gitu. Itu pengalaman saya sih banyak banget orang-orang kreatif di situ ya, dan dipikir kreatif. Jadi pokoknya jangan cuma dari kelas itu bisa dapat muncul, bergaul gitu, mingle sama teman-teman. Enggak cuma sama teman-teman, sama dosennya juga. Dosennya juga bukan kaleng-kaleng ya. Keren-keren semua, pengalamannya bagus-bagus. Baik, ada yang lebih kerennya di teori, deketin aja. Ada yang lebih kerennya di apa namanya, praktisi, udah itu aja. Pada konsepnya begitu kok, networking. Udah aman, insya Allah. Udah gitu Mbak Nafa. Semoga Oke, baik. Jadi memang tidak hanya terbatas di dunia marketing saja atau bisnis teknologi saja gitu ya Pak ya. Tapi nanti ketika kelas pun kita akan menemukan para praktisi yang memang dari industri yang berbeda gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Adrian atas jawabannya. Semoga menjawab ya Mbak Nabila. Selanjutnya sudah masuk pertanyaan untuk Pak Ardi Ridwansyah dari Agung. Pertanyaannya Pak, pastinya baik MBA maupun MSc dari jalur spesifik masing-masing, kira-kira mana yang lebih cocok untuk business owner dan C-level? Silahkan mungkin bisa dijawab oleh Pak Baik, Ardi. terima kasih Pak Agung. Ini tadi beberapa kali juga sudah disampaikan Mbak Sally, Mbak Baby, Pak Adrian juga ya, ketika mengambil MBA yang dipelajari ilmu manajemen yang lebih broad, yang lebih umum, karena tujuannya mendidik Bapak Ibu untuk punya helikopter view. Nah, ini kan sebuah kemampuan kapabilitas yang pas memang untuk leader. Karena leader ini kan tidak perlu micromanagement ya, sampai ke detail, tapi dia harus tahu sebenarnya ilmu manajemen itu seperti apa secara keseluruhan, ada bidang marketing, finance, operation, dan seterusnya, itu akan dipelajari semua di program MBA.
Tapi tetap juga ada kesempatan untuk memilih penjurusan atau konsentrasi. Kalau tadi Agung bertanya mana yang lebih pas, tentunya untuk entrepreneur ataupun profesional termasuk business owner, MBA ini jadi lebih pas karena banyak case study, studi-studi kasus dari beragam industri yang nanti bisa dibahas dan akan memperkaya kemampuan problem solving Bapak sebagai leader. Cuma tadi siap-siap harus baca juga, Pak. Kalau tidak nanti dikeluarkan ya, seperti Mbak Baby tadi. Jadi pengalaman yang terkesan seumur hidup ya. Mungkin kalau nggak pernah dikeluarkan, nggak terkenang nih kuliah MBA-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi atas jawabannya. Semoga menjawab untuk Pak Agung ya, Pak. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Mbak Baby dari Kezia Iren. Pertanyaannya Mbak, bagaimana caranya untuk bisa tetap fokus dalam menjalankan pendidikan dan juga karir? Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Baby, saya persilahkan. Oke, sebenarnya itu adalah salah satu tantangan ya, biar kita tuh bisa fokus dalam pendidikan dan karir. Nah, karena aku juga sebagai profesional, itu sebelum aku ngambil program, itu aku harus benar-benar melihat jadwal pengajaran MBA ini tidak mengganggu, profesional karirku gitu. Karena kalau misalnya itu bisa mengganggu profesional karirku, malah jadinya kan, jadi nggak bagus ya ke depannya. Nah, jadi, tips dari aku itu benar-benar cocokin dengan, pekerjaan kamu saat ini. Cari, jadwal yang memang itu selaras lah, karena kan memang ada, program MBA itu yang contohnya kayak general management atau yang profesional itu kan memang dilaksanakannya weekdays, dan itu tuh dalam, apa namanya, dalam jangka waktu pagi sampai sore. Nah, kalau misalnya itu kan tidak sesuai dengan, apa namanya, dengan, pekerjaan sehari-hari kan. Tapi ada juga kok, program-program MBA yang lain seperti NMARK atau ada Blemba atau ada Smemba itu yang dilakukan memang di luar jam kerja gitu. Nah, cara aku me-manage-nya ya pastikan bahwa, eee apa namanya, program MBA yang kamu ambil ini tuh tidak mengganggu waktu pekerjaan kamu. Sebenarnya itu adalah salah satu itu sudah sangat membantu kamu untuk tidak conflicted gitu loh, in between. Nah, kalau misalnya dari masalah pekerjaannya sih menurutku itu semua terhandle dengan baik ya, karena, apa namanya, teman-temanku juga banyak kok yang memang dia profesionals, dia itu juga businessman, businesswoman, yang sambil kuliah itu bisa sambil kerja juga gitu. Jadi tinggal minta misalnya harus ada Zoom call atau apa di tengah-tengah, apa namanya, pengajaran itu bisa tinggal minta izin aja sama dosennya untuk ambil, apa namanya, untuk memprioritaskan itu, gitu. Jadi itu nggak begitu sulit. Jadi jangan ketakutan dulu kalau misalnya itu nggak bisa teratasi gitu loh, tapi di saat dijalani sebenarnya lewat-lewat aja. Dan bahkan pimpinanku tuh sampai bilang, "Aku ngambil MBA ini dia nggak tahu, berarti sama sekali tidak mengganggu pekerjaan," gitu. Tahu-taunya aku udah wisuda, gitu. Jadi tenang aja, pasti ada jalannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Baby atas jawabannya. Semoga untuk Kezia Iren terjawab ya pertanyaannya ya dari jawabannya Mbak Baby ini. Oke, terima kasih banyak Mbak Baby. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk ditujukan untuk Mbak Sally dari Suci Aspika. Pertanyaannya Mbak, bagaimana cara untuk memantapkan niat untuk melanjutkan gelar master? Oke, mungkin boleh langsung dijawab oleh Mbak Sally. Sebenarnya, terima kasih ya pertanyaannya. Memantapkan niat ya, sebenarnya untuk apapun aspek dalam hidup kita itu kan kita harus selalu memantapkan niat ya. Bangun pagi aja kita harus memantapkan niat loh. Jadi it's not that hard gitu sebenarnya. Kalau saya selalu prinsipnya gini, if I don't help myself to get what I want, nobody else can help me gitu. Jadi, cuman satu itu aja sih, kita harus learn to live with ourselves, dan kalau kita mau mengandalkan diri kita sendiri nih, kita harus punya ilmu yang mumpuni juga kan. Karena nggak bisa loh minta tolong orang lain in any aspect sebenarnya. Jadi harus bisa mengandalkan diri sendiri sih, gitu aja. Oke, jadi memang at the end kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri gitu ya Mbak ya. Jadi harus memantapkan niat dari diri sendiri dulu. Dan Oke, Tuhan tentunya. Oke, Tapi Tuhan kan juga nggak bakalan langsung
apa ya, nih ya uangnya segepok saya taruh di meja kamu gitu kan, nggak mungkin ya. Pasti Tuhan itu memberikan kita kan kesempatan untuk kita juga bisa memantapkan diri dan rely sama diri sendiri gitu. Orang lain kan punya urusannya masing-masing ya, kita nggak selalu bisa rely sama orang lain. Oke, baik. Jadi datangnya dari diri sendiri dan juga Tuhan ya. Jadi harus memantapkan kedua itu dulu sebelum melanjutkan Grandmaster. Oke, terima kasih banyak Mbak Iya. Sally atas jawabannya. Terjawab ya untuk Mbak Suci Astikanya tadi menanyakan kepada Mbak Sally. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir yang ditujukan untuk Mbak Nadira. Pertanyaannya datang dari Lavena dari Great Giant Food. Pertanyaannya adalah apakah is it okay for a fresh graduate yang ingin langsung melanjutkan master tanpa ada job experience? Nah, boleh silakan langsung dijawab oleh Mbak Nadia. Oke, kalau dari sebenarnya untuk magister ini secara general tuh beda-beda ya requirement-nya. Jadi misalkan kayak entrepreneurial marketing ini, entrepreneurial marketing MBA ini boleh banget untuk fresh graduate yang baru lulus, yang langsung mau daftar tanpa ada pengalaman kerja itu bisa. Kayak gitu ya. Nah, misalkan untuk ada beberapa juga yang misalkan dia require working experience minimal 3 tahun. Jadi memang sebetulnya beda-beda dan tentunya sebagai calon mahasiswa itu sih yang sebetulnya rekan-rekan di sini harus cari tahu. Jadi apakah sebetulnya program yang dituju itu ada persyaratan job experience-nya atau enggak. Tapi kalau kita ngomongin entrepreneurial marketing MBA di sini secara spesifik itu tentunya enggak ada. Jadi boleh banget untuk teman-teman sekalian yang baru lulus dan mau langsung melanjutkan pendidikannya, boleh dicoba untuk daftar di program Entrepreneurial Marketing MBA ini. Sekian, terima kasih Neva. Baik, terima kasih banyak Mbak Nadira atas pertanyaannya. Jadi tidak apa-apa ya bagi fresh graduate yang ingin langsung melanjutkan master itu sangat bisa gitu ya. Salah satunya di program Entrepreneurial Marketing MBA. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah aktif untuk bertanya. Dan tentunya terima kasih juga kepada para pembicara kita di siang hari ini yang sangat luar biasa dengan pengalamannya juga. Terima kasih atas sharing-sharingnya kepada Pak Adrian, Pak Ardi, Mbak Sally, Mbak Baby, dan juga Mbak Nadira. Dengan demikian selesai sudah Entrepreneurial Marketing Forum MBA versus MSc, which is a better fit for professional and entrepreneurs. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin mendaftarkan diri ke program magister kami, Entrepreneurial Marketing MBA Batch 3 yang saat ini sedang dibuka, boleh langsung menghubungi contact person yang ada di kolom chat Zoom atau juga bisa mengunjungi website dari Enmark secara langsung. Saya juga izin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengisi link feedback dan juga absensi yang sudah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat Zoom. Saya Nevorin beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah dan kekurangan. Sampai jumpa di Entrepreneurial Marketing Forum episode berikutnya. Stay safe and stay healthy. Terima kasih.